Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula buka, monggo sareng-sareng kita masakan Fatihah ditujukan untuk guru kita Muassis Riyadul Jannah Walidi Asy-Syaikh Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili dan sedaya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah ingkang babat alas Desa Sudimoro Bulu Lawang. Mugi-mugi setiap langkah Riyadul Jannah Korwil Bulu Lawang senantiasa mendapatkan ridho daripada guru kita Gus Rahim, senantiasa mendapatkan ridho daripada wali-wali Allah. Mugi-mugi Riyadul Jannah Bulu Lawang tambah istiqomah, tambah manfaat, tambah barokah hatta ila yaumil qiyamah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati wa karamati muassis Riyadul Jannah walidi asy-Syaikh Ki Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili wal awliya was syuhada was salihin fi qaryah Sudimoro Bulu Lawang wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati, kang kula mulyakaken, sedaya para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, guru-guru kita sedaya ingkang boten saged kula sebut nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada beliau semuanya. Kita dongaaken mugi-mugi sedanten para guru-guru, para kiai, para ulama kita, mugi-mugi diparingi panjang umur, diparingi sehat wal afiyah fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula banggakan segenap pejabat pemerintah baik sipil, TNI dan Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa Sudimoro, Bapak Haji Mu'alik. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah lahiran wa batinan, dan sedanten umarok dan segenap kepengurusan MWC NU Bulu Lawang beserta seluruh ranting dan banom-banomnya, Banser, muslimat, fatayat, sedanten ingkang mugi-mugi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Korwil Bulu Lawang, para pengurus Riyadul Jannah Korwil Bulu Lawang yang dikomandani oleh Abbas Warno beserta seluruh jajaran pengurus Riyadul Jannah Kecamatan Bulu Lawang, ingkang mugi-mugi sedaya jamaah pengurus Riyadul Jannah Bulu Lawang mugi-mugi terus diparingi panjang umur, diparingi sehat wal afiyah fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang teristimewa malam hari ini sahibul hajah, Ibu Hajah Istiqomah, yang niat beliau mengkhitan putranya yang bernama Muhammad Hafid Fatahillah, dan juga niat mendoakan ahli kubur beliau, terkhusus kepada almarhum Nasikan. Mudah-mudahan Abah Haji Nasikan almarhum yang dikhali malam hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah, dan juga kita doakan Mas Hafid
atau Ananda Muhammad Hafid yang telah dihitan, mudah-mudahan menjadikan anak yang soleh, sukses dunia, sukses akhirat. Dan kita doakan mudah-mudahan Ibu Hajah Istiqomah yang menjadi tuan rumah malam hari ini, segala niat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan mudah dan hajat akhirat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat, kula badhe tanglet pripun kabare sedaya jamaah Bululawang, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah, sampai kangen kula kali panjenengan sedaya. Sehat awake. Sehat awake sedaya nggih? Alhamdulillah. Sehat pikirane. Sehat atine. Sehat dompete. Kok rada apa nih? Alhamdulillah. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat dari Allah, mugi-mugi Allah tambahi nikmat dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita saat ini masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang mulia ini ada 3/17 yang harus selalu kita ingat, yang harus selalu kita pegang. Ada 3/17. Apa itu? Yang pertama 17 Agustus, dan yang kedua 17 rakaat, yang ketiga 17 Ramadan. Nah, 17 Agustus adalah kemerdekaan Republik Indonesia. 17 rakaat adalah sholat 5 waktu, dan 17 Ramadan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Malam hari ini, karena kita baru selesai mengadakan kemerdekaan pas 17 Agustus kemarin, kita melihat alhamdulillah Indonesia saat ini telah banyak membangun berbagai hal. Semua bisa terlaksana karena Indonesia aman. Alhamdulillah. Jenengan saged maulidan, jenengan saged sholawatan. Kemarin kita di Stadion Kanjuruhan pas milad Arema, kemarin malam Ahad di Lapangan Besar Rampal malam 17 Agustus. Lah semuanya bisa dilaksanakan karena Indonesia aman. Alhamdulillah. Kalau tidak aman tidak mungkin kita saged kepanggih kados ngeten. Nggih napa nggih? Nggih. Jadi kita merasakan hasil nikmatnya kemerdekaan saat ini tidak ada lain karena berkah orang tua kita, karena berkah leluhur kita, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan bukan hasil daripada jajahan Belanda, kemerdekaan bukan hasil daripada jatah dari Jepang, bukan. Karena kemerdekaan yang kita rasakan, yang kita nikmati saat ini, semua berkah daripada cucuran darah, urayan air mata, pengorbanan nyawa daripada perjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, menikmati, mensyukuri nikmat Allah kemerdekaan ini, salah satunya seperti malam hari ini, baca doa, munajat, sholawat, zikiran, khol akbar pejuang kemerdekaan niku sae para hadirin. Kita nggih, bukan digunakan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Jadi yang paling bagus, yang paling benar mengisi kemerdekaan adalah kita mengadakan khol akbar pejuang kemerdekaan. Dengan kita zikiran, sholawatan, munajat bareng-bareng, insya Allah saya yakin para pejuang kemerdekaan ini akan tersenyum melihat kita malam hari ini. Amin Allahumma amin.
Terus kula suwun nggih, jamaah Riyadhul Jannah ini harus nasionalis. Nggih, harus nasionalis. Karena guru kita Gus Rahim itu sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Hubbul waton minal iman. Jadi kita harus jiwanya nasionalis jamaah Riyadhul Jannah khususnya. Kelihatan ngapunten. Mbah kula nih saking Abah Gus Rahim, saking Abah nih. Itu Mbah Yai Syadili dulu kakek saya itu di Desa Pendem di Kota Batu. Kenapa kok dinamakan Pendem? Karena masa dulu Pendem itu tempatnya PKI. Sehingga banyak di Pendem itu pemakaman PKI. Makanya dinama Desa Pendem. Nanti di Pendem sedaya PKI temriko. Karena berkah pada para pejuang-pejuang ketika waktu itu. Sampai-sampai PKI badhe masuk ke pondok niku Mbah Yai Syadili mengambil tongkat langsung minggat kabeh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan juga mbah kula saking ibu Kiai Haji Ahmad Siddiq termasuk Rais Am PBNU pada masa Mbah Hasyim Asy'ari dari Jember. Nah itu saudaranya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Mahfud Siddiq dulu pernah satu penjara dengan Mbah Hasyim Asy'ari ketika pada jajahan Belanda waktu itu. Satu penjara loh para hadirin. Nah maka dari itu kita sebagai muridnya, sebagai santrinya Romo Yai, monggo diterusaken. Ngaten lho nggih. Kita harus jiwanya cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi jamaah Riyadhul Jannah harus tambah semangat, kemerdekaan ini harus semangat. Jenengan sedaya sampun masang gendera napa dereng? Sampun nggih? Merah putih niki lho. Sampun nggih? Nggih. Kalau sakit ingkang dereng masang ndang masang bendera merah putih. Ya, kemarin alhamdulillah ketika acara Riyadhul Jannah di Pagelaran itu sepanjang jalan raya 1 kilo pas acara niku terpasang merah putih dan bendera Riyadhul Jannah. Alhamdulillah. Sempat bertanya kepada saya, Gus, mboten napa ta masang gendera RJ kali merah putih? Nggih pun, bismillah. Nggih. Jadi insyaallah tidak terpisahkan merah putih dan Riyadhul Jannah. Insyaallah akan terus kal jasadil wahid, satu tubuh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nggih. Terus kula suwun jamaah Riyadhul Jannah niki harus jiwanya nasionalis nggih. Para hadirin nggih. Oh, dulu orang tua kita niku semangatnya luar biasa. Lah kita niki masa keudanan sekedap mawon sampun. Lah niki greme sekedik sampun minggir lah ngoten nggih. Nggih mboten napa lah nggih. Namanipun tiyang kathah nggih macam-macam. Tapi insyaallah jenengan ingkang lenggah sak menika niki insyaallah mugi-mugi tambah barokah umure. Tambah barokah rezekine. Nggih, tetesan air hujan yang menetes di badan panjenengan insyaallah kebal penyakit. Insyaallah yang sakit-sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya hajat dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ini orang-orang pilihan Allah, saya yakin jenengan ingkang lenggah niki sak menika meskipun mulai tadi sore kita diguyur hujan di Bulu Lawang tapi tidak mengurangi semangat kita sedikit pun untuk hadir di Riyadhul Jannah. Alhamdulillah. Insyaallah jenengan kula yakin jenengan niki orang-orang pilihan Allah. Mudah-mudahan kita kumpul di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir saking kula kanten mantun niki kula badhe pamit ten tajinan. Dados wau niki kula saking Lamongan langsung mriki, langsung ten Bulu Lawang. Dados wau medal saking tol kula nyopir kiambek saking Lamongan. Kula mboten pengin ngrepoti tiyang nggih. Dados berangkat saking Lamongan wau jam badha maghrib nggih, badha maghrib. Matur salat maghrib kula langsung meluncur dan Malang. Medal tol langsung ten Bulu Lawang. Terus kula dereng wangsul niki. Mantun niki langsung ten napa? Tajinan nggih. Pangestunipun mugi-mugi pinaringan sehat walafiat nggih. Ingkang terakhir saking kula, pesan kula untuk Riyadhul Jannah Korwil Bulu Lawang hanya 2 poin saja. Yang pertama, hasbuna minal amal mahabbatullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
ngelakoni napa mawon, nglampahi napa mawon, cukup yang menjadi modal kita, dasar kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Aman, beres. Terus kalau kita hadir maulid, hadir sholawat, kita berjuang berkhidmah di Riyadul Jannah, cukup yang menjadi modal kita ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Aman panjenengan. Kalau selama panjenengan hadir Riyadul Jannah, hadir dimanapun, kita berkhidmah dimanapun, niatnya untuk si A, si B, manusia A, manusia B tidak cocok, pasti ambruk. Gini apa nggih? Pasti akan kecewa. Bagaimana kita tambah semangat ibadah kepada Allah? Tidak ada lain, kuatkan niat kita, kuatkan hati kita, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah mahabbah ini kuat, apapun yang terjadi tetap istiqomah. Sing abot iku ngoten. Terkadang boten cocok kali siah, waduh wong iki rek teko meneh lah nih. Akhirnya boten cocok. Jenengan lenggah ten panggung, ten ngandap, ten pundi mawon hadir maulid, ketika ada si A si B tidak cocok ten ati panjenengan, boten nyaman jenengan maulidan. Gitu apa nggih? Bagaimana kita bisa merasakan ladzatnya nikmat kepada Allah? Lah niku balik malih tergantung mahabbah panjenengan, cinta panjenengan. Kalau panjenengan wis aku lenggah ke majlis niki untuk Allah, untuk Rasulullah, duduk sapa-sapa, insyaallah aman panjenengan. Sing abot niku boten menawi boten cocok nih lho, kanan kiri panjenengan niki. Akhirnya maulidan boten saged khusyuk. Nggih napa nggih? Kita ini lho kata dusngone para hadirin, nggih napa nggih? Kita nih kata maksiat itu Gusti Allah. Kita hadir di majlis ini tidak ada lain ingin menjadi lebih baik, ngoten. Ya, kalau kita sudah di hati rasa cinta kuat kepada Allah, cinta kuat kepada Rasulullah, tidak terasa para hadirin. Ketika baca maulid itu air mata ini bisa netes. Ketika dibacakan maulid, sholawat, mahalul qiyam seperti tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak dan hati. Kalau hati kita sudah bersih, hati kita sudah mahabbah kepada Rasulullah, tidak terasa air mata ini bisa menetes para hadirin. Ya Allah, kula ini kata dosa nih. Ya Allah, kula ini kata maksiat. Jadi kita anggap diri kita paling hina sendiri dari orang lain. Kita anggap diri kita paling berdosa sendiri dari orang lain. Dan sing abot niki ati kok watos. Terkadang maulidan niku mboten saged nangis. Maulidan kok rasane penyakit macam-macam lah niki. Kekeratan dan hati, kata kotoran-kotoran hati para hadirin. Ada sifat riya, su'don, takabur, iri, dengki niki. Maka dari itu buang penyakit-penyakit hati ini. Niatkan lillah wa fillah wa anallah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, insyaallah Majlis Riyadul Jannah Bulawang kalau sudah ditanam seperti ini, insyaallah tambah makmur. Terus kula suwun Riyadul Jannah Bulawang terus maju, terus semangat, baik jamaahnya, pengurusnya, terus semangat, terus maju. Jangan pernah takut, jangan pernah takut, terus maju. Cukup yang menjadi modal kita Allah dan Rasulullah. Ojo ngeladeni omongane wong, ojo ngeladeni omongane wong, biarlah kersane, biarlah orang berkata apa, yang terpenting kita tetap istiqomah. Ngoten lho. Kalau kita ngeladeni omongane wong udah maju-maju panjenengan. Saestu. Jadi kita harus mempunyai pegangan. Kersane boten gampang digoyang, dibenturkan kanan kiri, difitnahi kanan kiri. Wes sing sabar, sing kuat. Ngoten lho. Kita berjuang saat ini belum ada apa-apanya daripada perjuangan guru-guru kita. Gitu nggih. Dulu Rasulullah
itu sampai dilempari batu bercucuran di badan beliau. Lah kita ini baru dihujani air. Nah, ngoten nah. Niku Rasulullah dilempari batu para hadirin. Sampai badan beliau bercucuran darah di badan beliau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka dari itu kula suwun tambah semangat Riyadhul Jannah Bulawang niki. Jangan pernah takut nggih. Pun sampai ngladeni sing macam-macam nggih. Ojo melok sing aneh nggih. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah susah. Jadi kula suwun terus semangat untuk Riyadhul Jannah Bulawang. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, jangan sampai kita lompat dari kapal. Pesene yai nopo gandolan sing kuat. Kalau gandolan ini setengah-setengah pasti akan lepas lah ngeten. Jadi gandolan ini sing kuat. Apa malih akhir zaman kados ngeten, kalau kita tidak berpegang teguh gandolan sing kuat, kita akan gampang jatuh. Nggih napa nggih? Mudah-mudahan Riyadhul Jannah Bulawang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Yang terakhir saking kula, poin yang kedua untuk Riyadhul Jannah Bulawang, hasbuna minal i'tiqad bil haqqi bi ibadillahis shalihin. Harus gadah keyakinan yang kuat kepada orang-orang soleh nggih. Terus kita harus gadah mantep hati kepada orang-orang soleh. Jangan sampai di hati ini ada buruk sangka kepada orang-orang soleh. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita anggap diri kita paling hina. Kita anggap diri kita paling berdosa. Di majlis Riyadhul Jannah, di majlis yang mulia ini tidak ada lain, kita semuanya ingin tambah lebih baik. Pangapunten, kula niki mboten ningali latar belakang panjenengan. Karena Riyadhul Jannah ini merangkul semua kalangan. Tidak jenengan mantan preman, kayak mantan perampok, mantan macam-macam gitu. Tidak apa-apa, boleh semuanya bergabung menjadi satu di Riyadhul Jannah. Siapapun, kula mboten ningali masa lalu panjenengan. Setiap orang pasti mempunyai masa lalunya masing-masing. Yang penting jenengan purun rendah lenggah ten Riyadhul Jannah, alhamdulillah. Sampun bersyukur kula. Sebagaimana kemarin di Stadion Kanjuran ini banyak. Tidak hanya sesama muslim, non muslim juga ada yang hadir. Kemarin ada dari Hindu, Katolik, Kristen. Alhamdulillah, purun lenggah bareng-bareng. Alhamdulillah. Tidak memandang status. Kita di atas, di bawah, yang penting purun lenggah ten Riyadhul Jannah, zikiran, sholawatan bareng-bareng, pingin lebih baik, alhamdulillah. Sebagaimana tadi dibaca doa-doa qasidah, Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya termasuk orang-orang yang baik. Dan ini doa ini bukan hanya formalitas saja, tapi kita berharap ingin menjadi pribadi yang lebih baik para hadir. Keresane ada perkembangan. Nah, tahun yang lalu dengan tahun ini tetap sama, itu termasuk orang yang rugi. Jadi kita harus lebih baik tahun ini daripada tahun yang lalu. Insya Allah menjadi orang engkang bejo, bejo dunia, bejo akhirat. Terus kula suwun harus gadah keyakinan prasangka yang baik kepada orang-orang soleh. Jangan sampai kita gampang menghina orang. Jamaah Riyadhul Jannah, jangan ahli maulid, ahli sholawat saya, tapi jangan gampang ngilokno wong. Jangan gampang kita menghina orang, baik di kanan kiri kita. Hati-hati. La tahtakir ahadan la'alla fihi hidayatullah. Jangan pernah meremehkan orang. Bisa jadi orang yang kita remehkan adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Lenggah ten pundi mawon wonten tiyang teng pinggir dalan husnudon bi ibadillah. Baik sangka kepada hamba Allah. Jangan sampai oh iki perampok, oh iki maksiat tok, iki ngombe-ngombe tok. Hati-hati. Jangan gampang kita berburuk sangka kepada siapapun. Siapa jadi
Siapa tahu orang yang kita hina adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terus kula suwun nggih. Jadi orang niku sing gampang husnudzon kepada siapapun. Karena Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan nggih, guru daripada guru kita Gus Rahim, Kiai Hamid itu diangkat derajatnya di maqam wali karena mempunyai sifat husnudzon. Niki sing paling abot. Husnudzon mawon saged ngangkat derajat itu di maqam wali. Terus monggo kita sami-sami belajar nggih, biar hati kita ini gampang husnudzon kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita semuanya qalbun salim, hati engkang ikhlas, hati engkang selamat, dan hati engkang bersih. Amin Allahumma amin.